Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan nomor NPM 2022 015 015 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pelaksanaan layanan BK. Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu pada sebuah objek. Ruang lingkup akan sangat membantu keefektifan berjalannya sebuah penelitian. Ruang lingkup dari segi pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan di sekolah dan pelayanan di luar sekolah. Yang pertama, ada ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam sekolah, terdapat sejumlah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang mempunyai kedudukan dan peranan khusus. Keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Di dalam proses pendidikan, Mortensen dan Stimuler mengemukakan adanya bidang-bidang pelayanan yang saling berkaitan. Itu yang pertama, ada bidang kurikulum dan pengajaran. Bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Jadi, penekanan dalam bidang kurikulum dan pengajaran bukan hanya pada apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana cara mengajarkannya agar siswa dapat memahami, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan pengetahuan yang mereka peroleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, dan pengawasan. Jadi, meskipun administrasi dan kepemimpinan kadang-kadang digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan fokus dan cakupan. Sementara administrasi lebih berkaitan dengan rutinitas operasional dan tugas-tugas teknis, sedangkan kepentingan lebih berkaitan dengan manusia, hubungan, dan motivasi. Namun, di banyak organisasi, seseorang pemimpin juga perlu memiliki keterampilan administratif yang baik dan sebaliknya. Yang ketiga, ada bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minat-minatnya, serta tahap-tahap pengembangannya. Jadi yang dimaksud itu, bidang kesiswaan memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman belajar siswa yang mendukung keberhasilan mereka baik di dalam maupun di luar kelas, dan seringkali bekerja sama dengan guru, staf sekolah, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi semua siswa. Tanggung jawab seorang konselor di sekolah. Konselor sebagai pengendali dan sekaligus pelaksana berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab sebagai pelayan dan pencapaian untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi masing-masing peserta didik. Karena itulah, mereka menjadi pelayanan bertanggung jawab penuh dengan kehormatan, dedikasi, dan keprofesionalannya. Tanggung jawab konselor sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tanggung jawab konselor kepada siswa. Contoh tanggung jawab konselor terhadap siswa, yang pertama, memiliki kewajiban dan kesetiaan utama terutama kepada siswa. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data tentang siswa. Yang ketiga,
memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Yang keempat, menyelenggarakannya layanan konseling secara tepat dan profesional. Yang kelima, melakukan alih tangan kasus secara tepat. Yang kedua, ada tanggung jawab konselor terhadap orang tua. Contoh tanggung jawab konselor terhadap orang tua, yang pertama, menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa. Yang kedua, memberitahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh. Yang ketiga, menyediakan untuk orang tua berbagai informasi yang berguna untuk menyampaikannya secara sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan siswa. Yang ketiga, tanggung jawab konselor sesama konselor. Contoh tanggung jawab konselor sesama konselor, yang pertama, bersikap dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiakawanan. Yang kedua, mengembangkan hubungan kerja sama demi terbinanya pelayanan bimbingan konseling yang maksimum. Yang ketiga, membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya konsultasi secara konselor. Yang keempat, ada tanggung jawab konselor terhadap sekolah dan masyarakat. Contoh tanggung jawab konselor sekolah dan masyarakat. Yang pertama, mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa. Yang kedua, memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personal sekolah, ataupun kekayaan sekolah. Yang kedua, ada ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah. Bimbingan konseling tidak hanya di lingkungan sekolah saja, bahkan ada pula di lingkungan masyarakat yang mengalami masalah dan perlu dituntaskan serta dicegah oleh bimbingan dan konseling. Adapun ruang lingkup bimbingan konseling di luar sekolah yaitu keluarga dan masyarakat yang luas. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dalam bermasyarakat. Dalam kaitan keluarga dan masyarakat, itulah kebutuhan dan kebahagiaan keluarga mutlak memerlukan perhatian bagi segenap pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Palmo, Lowry, Weldon, dan Scioscia mengidentifikasikan perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan yang memengaruhi struktur dan kondisi keluarga, yaitu meningkatnya perceraian, kedua orang tua bekerja, pengangkatan anak, emansipasi pria dan wanita, dan kebebasan hubungan seksual. Bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga saja, melainkan juga di luar keduanya. Oleh karena itu, di sana diperlukan jasa bimbingan dan konseling. Pelayanan dan bimbingan konseling yang menjangkau daerah kerja yang lebih luas itu perlu diselenggarakan oleh konselor yang bersifat multidimensional, mampu bekerja sama dengan guru, orang tua, dan juga berbagai komponen dan lembaga masyarakat secara lebih luas. Ruang lingkup dari segi sasaran dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada perorangan atau individual. Mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan seseorang atau karakteristik unik dari individu tersebut. Yang kedua, ada kelompok. Mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi, perilaku, dan dinamika kelompok individu. Baik, cukup sekian penjelasan dari materi ruang lingkup pelaksanaan BK dari saya Muhammad Raffi. Bila ada salah kata atau kalimat yang kurang baik serta penjelasan yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.